Saya senang sekali dengan Pak Joko bisa hadir saat ini. Kuncinya adalah sebenarnya kita ini mau ngapain sih gitu. Soalnya saya ketemu Pak Bowo, ketemu Pak Koko dan segala macam, saya bilang tadi kita itu dalam kesulitan yang sama. Kami kesulitan bahan, sementara rekan-rekan mungkin kesulitan di kepercayaan dan pemasaran. Dua hal itu yang sebenarnya mau kita gabungkan. Sebenarnya gitu. Cuma sekali lagi kita perlu, Pak Tarno tadi bilang, wah masih lama Pak, masih tahun depan, masih Agustus 2017 segala macam. Saya bilang ke beliau bahwa kita ini seringkali melakukan gebrakan Pak. Gebrak langsung nanam 20.000, sediain tanah 90 hektar dan segala macam. Tapi kita jarang sekali bisa melakukan gerakan Pak. Gerakan itu nggak seheboh gebrakan sih memang, cuma utun terus. Biasanya sih sepanjang yang kami tahu yang berhasil itu yang melakukan gerakan-gerakan tadi Pak. Nah, orang untuk melakukan gerakan itu kan harus ada tujuan Pak. Harus ada, mereka harus tahu gambar besarnya kira-kira seperti apa sih yang ingin dicapai. Mungkin nggak dalam 1 tahun, mungkin nggak dalam 2 tahun, tapi di tahun ketiga, di tahun keempat hasilnya akan lebih besar daripada cuma di awal-awal aja. Banyak hal yang sering kami temui di lapangan, baik dari pihak swasta maupun dari cerita-cerita Pak Bowo di bidang pemerintahan, yang di awalnya itu bersemangat sekali, besar sekali, masif sekali, tapi terus kemudian karena energi untuk melakukannya itu tidak panjang, napasnya nggak panjang, itu kemudian jadi muspro, Pak, hilang di tengah. Napas ini bisa berarti finansial pasti, bisa juga berarti semangat. Jadi semangatnya kalau nggak tahu mau kemana, itu kan kemudian loh, kok menanjak, kok banyak duri segala macam, terus jadi nggak sampai ke tempatnya gitu. Oke. Masalah gambar besarnya mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Joko, kebutuhannya sedemikian besar gitu kan. Sebenarnya kalau mau gampang, Pak Joko sih ya udah impor, tinggal ngurus izin impornya, terus kemudian karena dia bisa membuktikan bahwa dia itu adalah produser, ya udah dikasih jatah impor. Bagus, murah gitu. Bahkan tadi diceritakan bahwa kadang-kadang kita membeli dari lokal itu dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya sih Pak, kami melakukan analisa itu dengan SWOT kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi strength, kekuatan kita seperti apa, weakness-nya, kelemahan seperti apa, kemudian opportunity, kesempatannya seperti apa, dan threat, ancamannya seperti apa. Saya bilang bahwa yang di sini, yang sedang kita hadapi sekarang, yang sedang kita kelilingi, yang mengelilingi kita sekarang itu luar biasa Pak. Tanahnya sudah disediakan. Terus kemudian secara politis ada dukungan dari Pak Bupati dan aparat-aparatnya. Bibit juga sudah disediakan. Masyarakat di sini juga antusias menggerakkan, orang belum ada SP-nya aja udah digarap apalagi terus kemudian pasar mangap, kalau saya bilang udah mangap ini. Ya, udah sedemikian lebar, udah. Bapak bayangkan 42 kontainer 2 FCL 20 ton itu ekuivalen dengan 32 kalau yieldnya 30% berarti 90 ton Pak. Skala kecil nih Pak ya. Itu skala kecil. Ini kan kita bagi kalau makanan itu kan kita bagi ke retail sama ke Horeca. Ini masih kita ngomong Horeca. Saya bilang bahwa Horeca itu ideal, bukan karena Pak Joko teman saya, tapi karena Horeca itu niche market Pak, ceruk market yang kecil. Kalau Bapak sudah ngomong sama Hens, Bapak sudah ngomong sama Indofood, Bapak sudah ngomong sama Garuda Food, Bapak sudah ngomong sama Mayora, Bapak sudah ngomong sama Greenfield, itu selalu ditanya, lu punya lahan berapa gede? Terus kemudian mau berapa ton yang akan dihitungan. Jadi nggak jelas ayam sama telurnya. Mereka nggak akan mau datang jauh-jauh hari sebelumnya, kemudian merencanakan segala macam, nggak mau. Karena mereka lebih baik akan menguasai tanah, kemudian memageri, kemudian melaksanakan dengan pola mereka, karena itu jelas investasinya jelas, terus kemudian hasilnya juga jelas. Kami nggak punya uang terus terang untuk melakukan investasi seperti itu, masif seperti itu, tapi kami punya rekan-rekan, kami punya semangat, kami punya jenengan-jenengan semua ini yang bisa duduk bareng-bareng. Kami punya kebutuhan, jenengan punya lahan, jenengan punya aparat segala macam, terus ada rekan-rekan penggarap gitu loh. Nah, detailnya nanti mungkin akan terus kita bangun untuk sampai mencapai tujuan kita. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa
kita punya gambar besar untuk membuat buah lokal itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak Joko nanti akan menerangkan bahwa ada 5 buah yang bagus tumbuh di sini tapi impor, Pak. Mangga itu kita impor. Sursop, sirsak itu kita impor. Guava itu kita impor. Artinya kita bisa melakukan menanam di sini kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terus kemudian seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa hal yang baik itu nggak cukup dengan niat, Pak. Sangat senang saya, sangat berterima kasih saya bahwa kita niatnya ini bagus seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Cuma niat yang bagus itu harus diorganisir, Pak. Karena kalau sekarang kalau saya contohkan tadi narkoba itu barang jelek, Pak, tapi diorganisir, Pak. Sampai kayak begitu, sampai orang bisa dari penjara aja bisa melaksanakan kurir-kurirnya sampai bisa kemana-mana. Nah, hal yang bagus kalau nggak diorganisir itu akan banyak sekali. Seperti dalam rentang pekerjaan itu selalu banyak gangguan, Pak. Nah, gangguan ini tidak akan bisa teratasi, tidak akan bisa terlampaui kalau kita kemudian tidak terorganisir. Terorganisir itu artinya dalam organisasi tersebut masing-masing pihak itu mengetahui tujuan yang akan dicapai, mengetahui porsi masing-masing untuk dikerjakan, sehingga Pak Joko ini nggak sampai datang ke sini ngajari nanam, kemudian ngawasi, kemudian nanti ngurus prosesnya, kemudian ngurus penjualannya, itu masing-masing. Jadi nanti bapak-bapak porsinya di mana, saya porsinya di mana, Pak Joko porsinya di mana, itu akan menjadi jelas. Itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa hal-hal itu harus kita lewati, harus kita lampaui agar kita mencapai tujuan. Nah, titik awalnya seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Tarno adalah kita bergerak dari data, Pak. Dari rencana. Apa data yang kita butuhkan? Oke, tadi saya sudah disampaikan petanya. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam rencana besar itu sudah tersampaikan, diwakili dengan logo-logonya. Nah, aktivitas kegiatan seperti itu sangat baik bagi kami untuk kami sampaikan ke stakeholder kami di industri. Kemudian dari situ akan kita ambil, kita tarik, kita finalkan dengan output, rencana output. Seperti apa rencananya? Kalau Pak Tarno tadi bilang dari Agustus, ya wis, Agustus 2017 itu berapa? Terus nanti yang udah 4-5 tahun mencapai 56 kilo, ya itu oke. Jadi nanti kita bergeraknya itu berdasarkan data. Data itu kita jadikan sebagai acuan awal. Berdasarkan data itu kemudian kita bergerak ngitung ke belakang, Pak. Ngitung investasi misalnya. Kalau saya sih, kalau gue sih Jok, itu maunya kita bikin di sini puranya, sehingga ngangkutnya itu bukan ngangkut buah, tapi ngangkut hasil. Kenapa? Satu, yieldnya lebih bagus. Karena kalau buah nanti ada macet, ada banjir dan segala macam, itu akan susut di sana. Terus yang kedua, kita berdayakan di sini juga, kita hasil dari sini kok, terus kemudian kita potong di sini, kita lakukan di sini, sehingga kita bisa jual. Jadi kalau misalnya Tangerang butuh berapa kuantiti, kita kirim ke Tangerang, Jogja butuh berapa, Bogor Surabaya butuh berapa, kita bisa alokasikan dari sini gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan menyangkut uang, Pak. Menyangkut effort, menyangkut tenaga ahli, mesin, pabrik dan segala macam, yang hanya bisa saya hitung kalau saya punya landasan. Saya ngitungnya berdasarkan apa ini? Nah, hal itu yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa saya akan bergerak berdasarkan data tersebut, yang datanya nanti akan mungkin dibantu oleh rekan-rekan, dikumpulkan ke Pak Bowo atau ke Pak Tarno. Itu nanti akan kita pakai landasan sebagai milestone, sebagai acuan awal. Nanti di perjalanan pasti akan kita review. Oh, ini turun, oh tadi saya lihat di beberapa lokasi ada yang mati, perlu disulam dan segala macam, ada berapa bagian mungkin yang bagus dan segala macam. Itu bagaimana kita memaksimalkan untuk mencapai target itu tadi, Pak. Kalau saya ngomong, ini perspektif, Pak. Saya ngenes kalau misalnya nggak bisa berhasil. Berhasil itu adalah berhasil diupayakan untuk menjadi sesuatu bagi daerah di sini. Malaysia yang cuma segitu, kalau berhasil memang gede, Pak. Dan memang dia semi tropik kan, sehingga mungkin bisa lebih. Tapi Malaysia itu benar-benar sama dengan kita, iklimnya sama, hujannya sama, orangnya juga sama, orangnya maka dari kita dibawa ke sana segala macam. Itu bisa kayak begitu, itu malu kita harusnya. Nah, kita akan mencapai ke sana, itu kita harus meluruskan niat kita udah punya niat itu, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang real, yang nyata,
seperti tadi di lapangan saya sampaikan, saya usulkan kenapa kok nggak tanahnya ini kita ambil data sebagai data awal, kondisi tanah itu seperti apa, terus kemudian kebutuhan tanaman guava ini seperti apa, sehingga kita perlakuan tanamnya juga bisa kita sesuaikan. Terus kemudian kita nawarkan juga kalau ada rekan-rekan 3-4 orang yang berkepentingan yang bisa mewakili rekan-rekan lainnya dari perwakilan penggara, perwakilan penyuluh, perwakilan yang lainnya bisa studi banding, kami siap memfasilitasi untuk kita taruh, kita kirimkan ke sentra-sentra yang sekarang menjadi partner kami, sehingga kita nggak mulai dari nol. Jadi kesulitan mereka, hama mereka, pengalaman pahit mereka itu bisa kita jadikan acuan untuk supaya di sini kita hindari seperti itu. Gitu. Jadi nggak mulai dari nol lagi, sehingga ya kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi, Pak. Pasti setelah itu ujung-ujungnya kita akan bertawakal, tapi nanti dulu tawakalnya setelah selesai kita berusaha itu kita akan bertawakal. Nah, mungkin nggak akan banyak yang bisa saya sampaikan, Pak Joko sampaikan, karena toh kita ketemunya juga harus kali ini dan saya harus belum buru-buru pulang balik ke Jakarta lagi segala macam. Mungkin nanti detailnya Pak Suko akan lebih intens dengan rekan-rekan, dengan Pak Bowo, dengan Pak Tarno. Tapi yang akan saya garis bawahi adalah kami mempunyai kebutuhan dan kami punya komitmen karena kami orang Indonesia juga untuk membeli, untuk membuat buah kita menjadi tuan rumah di negara kita. Ya, kami bersiap untuk ngobrol dengan bapak-bapak mengenai bagaimana pengaturan harga, karena kalau dari sisi industri kami mau beli semurah-murahnya jual setinggi-tingginya, itu sudah pasti. Cuma serendah apa, terus bagaimana itu berimpak kepada jenengan sekalian di daerah, itu akan kita sangat-sangat kita bisa bicarakan, karena juga kita bisa melakukan riset market, kita bisa melakukan explore market. Kalau cita-cita saya sih, Pak, harusnya kita juga bisa ekspor, Pak. Seperti ini. Iya. Paling nggak kita mulai dari yang kecil deh, dari yang guava aja dulu. Jangan ngomong gede sekian ribu hektar, kita mulai dari yang ada ini, yang sudah ada, yang mati disulam, yang bantuan-bantuan tadi itu dimaksimalkan, air apa segala macam semuanya itu, Pak, nggak cegek, Pak. Jadi petaninya juga nggak kapok, yang memberi bantuan juga nggak kapok, Pak Joko sebagai industri juga nggak kapok, udah capek lah, impor aja dan selesai gitu loh. Itu yang harus kita lakukan, Pak. Jadi monggo apapun yang akan dilakukan, saya siap untuk kami siap untuk memberikan asistensi, bantuan. Kemudian Pak Suko juga day to day bisa memberikan arahan dengan bapak-bapak sekalian. Kita bikin rencana, Pak. Nah, dari rencana itulah kita bisa bergerak kemana-mana. Karena dari rencana itu bisa kita review. Kalau rencana aja nggak ada, kita mau ngomong apa? Kalau rencana aja nggak ada. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih.